Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur pagi hari ini tentunya atas kemurahan dan kebaikan Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Dan kita boleh berjumpa lagi dalam Misbah Doa di pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepadanya atas semua kasih karunia, kebaikan dan rahmat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita yang selalu baru setiap pagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kepadamu Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Betapa luar biasa baik dan dahsyatnya Engkau Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu untuk memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan bersyukur dan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan boleh menaikkan pujian yang memuliakan nama Tuhan, yang mengagungkan Engkau Tuhan. Dan dalam hadirat-Mu Tuhan kami semua dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itulah yang makin mengubahkan kami semuanya semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku bagimu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah hanya kepadamu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, Kau bukakan jalan di lautan. Haleluya. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku bagimu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah hanya kepadamu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah hanya kepadamu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang
seluruh hidupku. Ku berserah hanya kepadamu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Ku berserah kepadamu. Ku memuji namamu Tuhan, sebab hanya Kau saja yang layak untuk dipuji, untuk ditinggikan. Sungguh kami bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang selalu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, anugerahmu Tuhan. Mari puji namanya, mari sembah Tuhan, bermazmurlah baginya, naikkan pujian di hadapannya. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mulia. Ajaib perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku menyembah, ku memuji, ku agungkan namamu, ku agungkan namamu. Bagimu-lah Tuhan segala pujian, segala kehormatan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur memujimu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
lebih dari hidup. Kemurahan-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup, atas kehidupan kami semuanya. Pagi hari ini kami telah memuji nama-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau, bahkan bersyukur kepadamu untuk kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Maka pagi hari ini kami juga mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan perkataan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, kehendak-Mu atas setiap kami. Dan biar kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, menolong kami, supaya memberikan pencerahan bagi kami semuanya Tuhan, iluminasi Tuhan, sehingga kami memperoleh dan makin mengerti akan kehendak Tuhan, makin bertumbuh di dalamnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita dari seri kitab Amsal, pada Amsal 14 ayatnya yang ke-24, firman Tuhan mengatakan bagi kita semuanya, mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Dalam terjemahan lain, dalam The Message Bible dikatakan, hikmat membuat orang menjadi bijak. Orang bodoh semakin bodoh dari hari ke hari. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bahkan dikatakan orang bijaksana dipuji karena kebijaksanaannya. Orang bodoh terkenal karena kebodohannya. Nah, kembali kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan lagi buat setiap kita ada beberapa hal yang penting, sehingga ketika kita membaca bagian dari kitab Amsal ini, tujuannya adalah dalam kehidupan kita mengalami sebuah pertumbuhan dalam hidup ini. Bukan hanya menjadi orang yang baik, tapi menjadi orang yang benar. Kemudian meningkat menjadi orang yang bijaksana. Jadi ini merupakan sebuah peningkatan yang harusnya terjadi dan teralami dalam hidup kita semuanya. Jadi bukan hanya sekedar kita berpuas diri menjadi orang yang baik, tapi juga mesti ditingkatkan menjadi orang yang benar. Sebab sesuatu yang baik belum tentu itu merupakan sesuatu hal yang benar. Tetapi ketika kita meningkatkannya menjadi benar dan kemudian ditambah lagi dan ditingkatkan menjadi seseorang yang memiliki hidup yang bijaksana, dan itulah yang Tuhan kehendaki. Sebab orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki cara pandang Tuhan dalam hidupnya, dalam memandang segala sesuatu. Nah, kemudian dengan cara pandang yang demikianlah dia dapat mengambil sebuah keputusan, tindakan, bersikap, dan lain sebagainya. Sehingga yang dilakukan adalah sesuatu yang tepat dan tidak mendatangkan sebuah kekeliruan. Artinya sesuatu yang akurat yang dari Tuhan
dan itu menyatakan sesuatu hal yang baik, sesuatu yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Bila kita melihat dari apa yang pernah dialami sendiri oleh Salomo, bahkan sampai dia menuliskan kitab Amsal ini juga tentu dengan hikmat atau pewahyuan daripada Tuhan atas kehidupannya, dia dapat menuliskan hal-hal yang luar biasa ini tentang Amsal-Amsal ini. Sesuatu hal yang memberikan dan menjadikan kita, kalau kita mau membacanya, bahkan istimewa melakukannya dalam hidup kita. Hal ini akan mengubahkan kita semuanya menjadi pribadi yang bukan hanya baik, tapi juga benar bahkan bijaksana dalam hidup ini. Dalam melalui kitab Amsal ini memberitahukan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bijak juga di dalam hidup kita dalam rumah tangga, bijak juga ketika kita bekerja, dalam menjalani hidup dan lain sebagainya. Sehingga lewat kitab Amsal ini memberitahukan kepada setiap kita tentang hal yang baik, hal yang benar, tapi juga dituliskan supaya dalam hidup kita dapat menjadi orang yang bijaksana. Bukan hanya Salomo, tapi kita juga dapat menjadi orang yang bijak. Mengapa? Itu sebabnya Tuhan melalui Salomo memberikan pewahyuan kepadanya untuk menuliskan kitab Amsal ini. Tujuannya juga adalah supaya ketika kita membaca, merenungkannya dalam hidup setiap kita, kita dapat memperoleh juga hikmat yang menjadikan kita bijak dari Tuhan. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam message Bible dikatakan bahwa hikmat itu membuat orang menjadi bijak. Jadi yang membuat orang bijak itu bukan karena orang itu bertambah tua dan lain sebagainya. Seringkali kita mengkonotasikan atau kita mengartikan atau kita mendefinisikan atau bahkan mungkin kita membayangkan di dalam diri kita, biasanya kalau orang bijaksana itu adalah orang yang sudah tua. Orangnya seperti menjadi seorang penasehat di sebuah kerajaan atau sebuah negara, ada orang yang sudah tua dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya orang yang bijak bukan berarti dia orangnya tua. Sebenarnya bukan persoalan pada umur, tua ataupun muda dan lain sebagainya. Tetapi mengapa digambarkan demikian? Biasanya kalau kita melihat ilustrasinya di televisi atau di film dan lain sebagainya, orang bijaksana digambarkan sebagai seorang yang sudah tua, mungkin janggutnya panjang dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena biasanya orang yang sudah berumur itu sudah memakan asam garam, artinya memiliki sebanyak pengalaman. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman itulah menjadikan hidupnya menjadi orang yang banyak pertimbangan. Nah, sehingga bisa ketika dimintakan pertimbangan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dimilikinya. Itu sebabnya biasanya orang menggunakan gambaran atau ilustrasinya tentang orang bijak adalah orang yang sudah tua. Padahal sebenarnya yang dimasukkan dengan bijak di sini adalah tentu saja orang yang mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Sebab yang membuat orang menjadi bijak dari orang baik menjadi orang benar dan menjadi orang bijak itu dikarenakan adanya hikmat Tuhan dalam hidupnya. Tuhan melimpahkan, menganugerahkan hikmat kepada seseorang. Nah, ketika seseorang memperoleh hikmat dan kemudian terus dia hidup di dalam hikmat Tuhan, itulah maka hidupnya menjadi makin hari makin bijaksana. Bukan hanya karena faktor umur, tapi yang terpenting adalah yang terutama ketika dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Jadi yang bisa membuat seseorang menjadi bijak adalah kalau dia punya hikmat surgawi, hikmat ilahi, hikmat Tuhan dalam hidupnya. Salomo menjadi orang yang bijaksana, bahkan kemudian hal itu membuat banyak orang, banyak kerajaan, bahkan pembesar-pembesar dan raja, bahkan ratu datang untuk belajar dari Salomo. Bahkan Salomo dengan hikmat Tuhan, bagaimana dia mengatur cara hidupnya, cara berpakaian, para pegawainya, tentang segala sesuatunya, itu hikmat yang dahsyat luar biasa. Sehingga masuk pada zaman keemasan dari bangsa Israel, tidak ada perang, kerajaan damai luar biasa. Itu terjadi ketika Tuhan melimpahkan, memberikan hikmat kepada Salomo. Dan ketika terus Salomo membangun hubungan dengan Tuhan, dia melekat pada sumber hikmat yaitu Tuhan. Tuhan menganugerahkan hikmatnya luar biasa, sehingga dia menjadi seorang raja yang bijaksana. Bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam melangkah dan lain sebagainya.
tidak mengherankan kemudian kebijaksanaannya mendatangkan hal-hal yang luar biasa baik atas kehidupannya, kerajaannya, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, yang bisa membuat orang menjadi bijak bukan karena faktor umur. Ada banyak orang yang sudah berumur tapi juga nggak dewasa. Sebab menjadi tua itu sesuatu yang pasti, otomatis. Tetapi untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan itu tidak seperti yang kita alami secara jasmani. Secara jasmani dalam kehidupan kita, semua kita dengan berjalannya waktu, itu otomatis kita pasti jadi tua. Tetapi untuk menjadi dewasa itu merupakan sebuah pilihan ataupun keputusan dalam hidup kita. Bukan didasarkan pada umur. Ada banyak orang yang mungkin umurnya sudah tua ataupun secara umur jasmani seharusnya sudah dewasa, tapi masih memiliki cara berpikir seperti kanak-kanak, cara berpikir yang salah dan keliru dan lain sebagainya. Jadi faktor penentunya sebenarnya bukan pada umur, tapi pada apa? Nah, kita akan melihat kebenarannya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, yang bisa membuat orang jadi bijak itu kalau dia memperoleh hikmat dari Tuhan. Itulah yang menjadikan dia pribadi yang bijaksana. Karena dia punya cara pandang Tuhan. Sehingga cara berpikirnya, cara pandangnya, cara menyikapi segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Jadi sudut pandangnya utuh dan menyeluruh secara komprehensif. Dan itu bisa terjadi bila kita memperoleh hikmat. Nah, hikmat itu diawali dari mana? Firman Tuhan dalam kitab Amsal pada bagian awal memberitahukan hal itu kepada setiap kita. Salomo telah membagikan sebuah kunci bagaimana kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Hikmat yang menjadikan kita pandai, pintar, tapi istimewa menjadikan kita bijaksana. Semua diawali atau start awalnya, dasarnya, permulaannya adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan permulaan dari hikmat. Saat seseorang memiliki sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan, ketika dia takut akan Tuhan, maka itu mendatangkan hikmat atas kehidupannya. Amsal mengatakan dengan jelas, permulaan dari hikmat ialah takut akan Tuhan. Nah, dengan takut akan Tuhan, dia memperoleh hikmat. Nah, dia terus memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan dilimpahkan atas setiap kita, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang bijak, karena disertai dengan takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh karena itu, supaya kita menjadi orang yang bijak, maka kita membutuhkan hikmat Tuhan. Hikmat duniawi menjadikan kita mungkin pintar, menjadikan kita menjadi orang yang sangat cerdas, tapi belum tentu menjadikan kita orang yang bijak. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang bukan hanya sekedar pintar ataupun sekedar cerdas, tapi lebih daripada itu Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang bijaksana. Kalau kebijaksanaan itu bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi kebijaksanaan itu juga untuk orang yang lain, istimewa untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Nah, untuk bisa menjadi orang yang bijak tentu membutuhkan sebuah proses. Nah, hal itu bisa terjadi bila kita memiliki hikmat Tuhan yang berasal dari takut akan Tuhan. Ketika Salomo mau menjadi raja, maka ayahnya Daud memberikan pesan yang sangat jelas kepada Salomo anaknya, supaya Salomo juga belajar untuk memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar bermodalkan dari apa yang pernah didengar dari ayahnya, tapi Daud mau supaya dia mengalami secara pribadi hubungan dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan dalam hidupnya. Sebab hanya itu saja yang penting dalam hidupnya, yang sangat mendasar, yang bisa menjadikannya bukan hanya sekedar jadi raja, tapi supaya bisa menjadi seorang raja yang berkenan kepada Tuhan. Daud mengatakan, kenalah Allahnya ayahmu. Kata mengenal di sini adalah kata yang digunakan sebagai sebuah kata yang diartikan dalam bahasa Ibrani, artinya intim dengan Tuhan. Supaya juga Salomo memiliki keintiman dengan Tuhan, sebagaimana ayahnya Daud juga memiliki persekutuan yang intim dekat dengan Tuhan. Maka Daud tahu ini kuncinya, ini rahasianya, supaya kamu jadi raja yang bijak, dapat memerintah bangsa yang besar. Ini tidak mudah.
Nah, supaya kamu jadi raja yang bijak, kalau rajanya bijak, rakyatnya juga sejahtera. Tapi kalau rajanya tidak bijak, wah bisa kacau kerajaannya, bahkan rakyatnya nggak sejahtera. Itu sebabnya Daud mengatakan kepada Salomo supaya dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, artinya membangun persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Itulah yang mendatangkan semua hidup yang bijak. Maka ketika Salomo memiliki hidup takut akan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan melimpahkan hikmat atas hidupnya. Nah, hikmat itulah yang menjadikan dia menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana kita melihat ketika dia membangun bait Allah, bagaimana ketika dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan melimpahkan hikmatnya begitu luar biasa atas hidupnya. Demikian pula dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita ingin menjadi orang yang bijak, maka hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Pertanyaannya buat kita pagi hari ini, takut akan Tuhan itu seperti apa? Apakah seperti takut dengan orang, takut dengan hantu? Tentu jauh berbeda. Takut akan Tuhan itu adalah artinya kita menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan itu juga artinya kita mempercayai Tuhan, keberadaan Tuhan di tengah kehidupan setiap kita. Takut akan Tuhan itu karena kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup menjadikan dari sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Disitulah muncul rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan memunculkan sebuah kesadaran dalam hidup kita bahwa ada satu pribadi yang sangat memperhatikan hidup saudara dan saya. Sehingga dalam hidup kita, ketika kita memutuskan segala sesuatunya, sekali lagi bukan dengan cara pandang kita, tapi cara pandang Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan adalah juga dialami oleh Daud dalam hidupnya. Sehingga dia belajar untuk kemudian mengambil sebuah keputusan-keputusan yang tepat. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang bisa membuat dalam kehidupannya sepertinya dia bimbang, apakah ini benar atau tidak dan lain sebagainya. Tapi dengan takut akan Tuhan akan menjauhkan kita dari kejahatan dan makin mendekatkan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini dalam kehidupan kita belajar supaya kita bijaksana, miliki hikmat Tuhan. Supaya dapat memiliki hikmat Tuhan, kita perlu hidup di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita menjauhkan diri dari kejahatan, dari dosa, dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan melalui semua hal dalam hidup kita. Saat seseorang memiliki hidup yang takut akan Tuhan, dia pasti akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan jujur, dengan yang terbaik, penuh integritas dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia dikasihkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dia tahu ada Tuhan yang mengasihi dan memperhatikan hidupnya. Jadi dia mengerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Tapi saat seseorang berbeda dengan orang bijaksana, orang bodoh, itu semakin hari semakin bodoh. Orang bijak semakin hari semakin menjadi bijak oleh karena hikmat yang daripada Tuhan. Supaya kita tetap memperoleh hikmat, itu sebabnya kita perlu membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, dalam pribadinya, dengan firman-Nya, menjadikan kita menjadi orang yang bijak. Sehingga kita dapat tepat mengambil keputusan secara akurat dalam hidup ini. Bukan dengan pertimbangan manusia kita, tapi dengan pertimbangan ilahi daripada Tuhan atas kehidupan setiap kita. Berikutnya, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan orang bodoh semakin bodoh. Mengapa demikian? Kok bisa terjadi orang bodoh justru semakin hari semakin bodoh? Bodoh itu disebabkan oleh karena adanya kebebalan dalam hidupnya. Bebal itu artinya keras kepala, tegar tengkuk, nggak mau belajar dan nggak mau diajar dalam hidupnya. Itu sebabnya membuat orang makin hari menjadi makin bodoh. Sehingga dalam hidupnya tidak mengherankan dia terkenal sebagai orang yang bodoh, terkenal karena kebodohannya. Mengapa? Sebab nggak mau diajar. Mengapa bodoh? Sebab tidak mau belajar. Sebenarnya kalau seseorang sekalipun tidak tahu tapi mau belajar, jadi tahu, jadi nggak bodoh. Mengapa orang bisa menjadi bodoh dan kemudian dibodohi oleh orang lain dan lain sebagainya? Bahkan oleh
iblis dengan siasatnya karena ketidaktahuan kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak mudah untuk dibodohi. Kita tidak menjadi orang yang bodoh, tapi menjadi orang yang bijaksana. Sehingga tidak sedikit dengar kata orang langsung mudah percaya, mudah menerima, dan akhirnya ujung-ujungnya kita ditipu atau tersesat dan lain sebagainya. Tapi jadilah orang yang bijak. Makin hari makin bijaksana. Makin hari makin bertumbuh. Ibaratnya seperti padi makin hari makin merunduk karena makin berisi. Jadi makin berisi dalam hidup kita, bukan makin hari kelihatannya ada isi, kelihatannya ada buahnya padahal kosong. Tapi mari belajarlah makin hari makin menunduk, makin berisi. Butuhkan kerendahan hati, memperoleh lagi hikmat daripada Tuhan, sehingga kita sadar kita tidak mengandalkan kemampuan kepintaran kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Kita bergantung penuh pada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangan jadi orang yang bodoh karena kebebalannya, tapi jadilah orang yang bijaksana, yang memperoleh hikmat karena takut akan Tuhan, dan hidup yang rendah hati, sehingga Tuhan melimpahkan anugerahnya. Ingat, dari tempat yang tinggi akan mengalir ke tempat yang rendah. Ketika kita mau merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita berkata, saya nggak bisa tanpa Tuhan, saya membutuhkan hikmat Tuhan dalam hidup ini, Tuhan akan melimpahkan hikmatnya atas setiap kita. Puji Tuhan, kita mau datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kasih-Mu atas hidup kami. Biar kiranya pagi hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan, menyadari bahwa kami sangat membutuhkan hikmat-Mu dalam kehidupan kami. Hikmat Tuhan yang akan menjadikan kami menjadi orang yang bukan hanya orang baik, orang benar, tapi orang yang bijaksana, sehingga memiliki sebuah kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini Tuhan Kau melimpahkan, menganugerahkan hikmat-Mu atas setiap kami, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami memperoleh lagi pagi hari ini hikmat surgawi daripada Tuhan. Hikmat-Mu yang menjadikan kami menjadi orang yang bijaksana. Hikmat-Mu yang menjadikan kami menjadi seorang suami, seorang istri, seorang anak yang bijaksana Tuhan, yang hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami, untuk kami memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan dalam hidup ini, sehingga kami terus menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau taat hidup kepada kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Biar kami terus belajar untuk merendahkan hati kami dan bergantung penuh pada anugerah Tuhan dalam hidup ini. Pagi hari ini memberkati kami semua Tuhan, yang boleh mengikuti doa pagi ini. Dimanapun saudara berada, biar kiranya kasih dan kebaikan Tuhan ada atas kehidupan setiap kita, sehingga hal itu akan menolong kita semuanya, membuat kita yang sakit boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan, yang membuat kita yang mengalami pergumulan mendapatkan jawaban, kekuatan, hikmat, supaya kita dapat melewati segala sesuatunya dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini biar kiranya Tuhan memberkati kita semua, baik kita akan melanjutkan kembali tugas aktivitas pekerjaan kita, kegiatan kita setiap hari, dan lain sebagainya. Berkat anugerah Tuhan terus menyertai dan memelihara dalam kehidupan kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai, dan menghibur kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat aktivitas. Tuhan Yesus